Lukaku bawa Inter Milan gilas Udinese. Manchester City ditahan imbang Nottingham Forest, Arsenal, full senyum. Manajer Aston Villa, kecewa berat dengan Emiliano Martinez. Debut Elkan Bagot di Divisi 2 Liga Inggris, bikin supporter kecewa. Lukaku bawa Inter Milan gilas Udinese. Kemenangan atas Udinese ini, tidak mengubah posisi Inter yang tetap di urutan kedua klasemen. Inter Milan sukses mengatasi perlawanan Udinese dengan mengamankan kemenangan 3-1 di San Siro, Minggu 19 Februari dini hari WIB. Dalam lanjutan seri A pekan ke-23 semalam, Inter membuka keunggulan di menit ke-20, lewat penalti Romelu Lukaku, yang bisa disamakan oleh Sandi Lovric jelang turun minum. Henrikh Mkhitaryan mengembalikan keunggulan timnya di menit ke-73, usai menuntaskan assist Federico Di Marco, sebelum pemain pengganti Lautaro Martinez menggaransi 3 poin di 1 menit sebelum waktu normal berakhir. Tambahan 3 poin tidak mengubah posisi Inter di urutan kedua, sebagaimana mereka terpaut 15 angka di belakang sang pemuncak klasemen Napoli. Manajer Aston Villa, kecewa berat dengan Emiliano Martinez. Emiliano Martinez membuat kesalahan fatal pada duel Aston Villa versus Arsenal di pekan ke-24 Premier League 2022-2023, Sabtu 19 Februari 2023. Martinez membuat blunder yang memastikan Arsenal mendapatkan gol keempat dengan gawang kosong. Arsenal memenangi pertandingan di Villa Park tersebut, dengan skor 4-2. Padahal, Aston Villa sempat memimpin 2 kali, tepatnya saat Ollie Watkins dan Philippe Coutinho sukses mencetak gol. Secara taktik, rencana Emery cukup jelas dan hampir berhasil membuahkan kemenangan. Sementara itu, Emiliano Martinez sedang tidak beruntung. Selain mencetak gol bunuh diri, pahlawan Argentina di Piala Dunia 2022 itu juga harus dihukum karena kesalahannya pada menit akhir pertandingan. Hari ini saya sangat kecewa, kata manajer Aston Villa, Unai Emery. Saya malu dengan gol terakhir. Saya tidak pernah menyuruh kiper saya untuk maju. Kita harus menjaga pikiran kita tetap jernih dan cerdas. Hari ini dia memutuskan itu adalah keputusannya. Dia tahu sekarang, ucap Emery menambahkan. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann kejar wasit. Nagelsmann mengaku bertindak terlalu jauh, dengan menyerbu ruang ganti wasit, menyusul kekalahan timnya di kandang Borussia Mönchengladbach. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann menyerbu ruang ganti wasit Tobias Wells setelah Bayern Munchen kalah 3-2 di markas Borussia Mönchengladbach, Sabtu 18 Februari malam WIB. Nagelsmann mengeluhkan tentang keputusan Wells yang mengkartu merah Dayot Upamecano di menit ke-8 menyusul pelanggaran si pemain terhadap Alassane Plea. Emosi adalah bagian dari olahraga. Namun saya harus meminta maaf atas pilihan kata-kata saya terhadap tim ofisial pertandingan Tobias Wells. Sayangnya, saya jelas bertindak terlalu jauh, ucap Nagelsmann. Manchester City ditahan imbang Nottingham Forest, Arsenal full senyum. Manchester City hanya mampu meraih 1 poin saat bertandang ke markas Nottingham Forest pada lanjutan Liga Primer. Tim asuhan Pep Guardiola harus puas berbagi angka dengan Nottingham Forest pada pekan ke-24 Liga Primer, Sabtu 18 Februari malam waktu Indonesia Barat bermain di City Ground. The Citizens bermain imbang 1-1 dengan Forest, setelah gol Bernardo Silva di babak pertama disamakan oleh Chris Wood, 6 menit sebelum waktu normal berakhir. Hasil ini membuat Manchester City gagal merebut kembali puncak klasemen. Di pertandingan lain, Arsenal meraih kemenangan 4-2 atas Aston Villa. Kemenangan ini membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Liga Inggris. Pasukan Mikel Arteta mengumpulkan 54 poin, unggul 2 angka dari Manchester City. Sementara itu, Manchester City berada di peringkat kedua, dengan koleksi 52 poin dari 24 pertandingan.
Chelsea dipecundangi tim juru kunci. Chelsea dipecundangi oleh tim juru kunci Southampton, di Stamford Bridge pada pekan ke-24 Premier League 2022-2023, Sabtu 18 Februari 2023. Anak-anak asuh Graham Potter kalah 0-1. Gol tunggal Southampton, disarankan oleh James Ward-Prowse pada menit 45+1. Gol itu dicetaknya lewat sebuah eksekusi tendangan bebas yang brilian. Itu tentu jauh dari harapan karena Potter sejatinya dibekali skuad elit, terutama setelah belanja besar-besaran di bursa transfer musim dingin. Erick Thohir. Jangan selalu salahkan wasit. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta seluruh stakeholder sepak bola Indonesia tidak melulu menyalahkan wasit, dan secara tersirat menyatakan teknologi video assistant referee atau VAR belum dibutuhkan dalam waktu dekat. Tidak sedikit pecinta sepak bola nasional yang mengecam kepemimpinan wasit, baik di Liga 1 maupun kompetisi di bawahnya. Mereka mendesak agar PSSI segera menerapkan teknologi VAR untuk membuat kualitas sepak bola makin meningkat. Erick Thohir mengungkapkan, tidak banyak orang yang tahu mengenai kondisi wasit sesungguhnya. Menurut Erick, ia sudah bertemu salah satu wasit yang menceritakan kehidupannya bila sedang tidak bertugas di lapangan. Saya ketemu wasit Liga 2, yang namanya Rohadi, rumahnya kecil. Sehari-hari dagang kembang tahu. Per bulan pendapatan Rp200.000. Istrinya bekerja sebagai guru PAUD untuk tambahan, gajinya Rp900.000 per tahun. Ayo kita kasih empati, jangan selalu nyalahin wasit, dan wasit, ucap Erick Thohir. Bali United bantai Persebaya. Bali United berhasil menghentikan kemarau kemenangan setelah mencatat kemenangan telak 4-0 atas Persebaya Surabaya, di Stadion Maguwo Harjo pada matchday ke-25 Liga 1 2022-23, Sabtu 18 Februari sore WIB. Duel antara Bali United dan Persebaya berjalan ketat di awal pertandingan. Namun Bali United sudah membuka keunggulan melalui tendangan bebas Eber Besa pada menit ke-32. Hanya saja, performa pertahanan Persebaya sangat buruk di pertandingan ini membuat mereka makin tertinggal. Bunuh diri Rizky Ridho selang 3 menit kemudian membuat Bali United menggandakan keunggulan. Performa Persebaya itu kembali terjadi di menit ke-55. Koko Ari yang terpeleset membuat Privat Mbarga tidak terbendung, sehingga menceploskan bola ke dalam gawang. Ilija Spasojevic menggenapkan kemenangan Bali United menjadi 4-0 di menit ke-63. Keberhasilan menghentikan 6 pertandingan tanpa kemenangan tak mengubah posisi Bali United di peringkat 6 klasemen sementara dengan mengumpulkan 40 poin, sedangkan Persebaya berada di urutan ke-7 dengan mengumpulkan 37 poin. Debut Elkan Bagot di Divisi 2 Liga Inggris bikin supporter kecewa. Supporter Cheltenham memberikan cemoohan kepada tim mereka sendiri setelah tertinggal 3 gol. Debut Elkan Bagot bersama Cheltenham Town FC tidak berhasil positif, setelah dipaksa menelan kekalahan telak 4-0 dari tamunya, Barnsley, di Stadion The Completely Suzuki, Sabtu 18 Februari malam WIB, dalam lanjutan League One Inggris 2022-23. Bagot sebelumnya hanya menyaksikan rekan-rekannya bertanding dari bangku cadangan dalam 3 pertandingan terakhir. Manajer Wade Elliott memberikan kesempatan kepada Bagot untuk menjalani debutnya dengan menempatkan Charlie Ragan di bangku cadangan. Debut Bagot ternyata tidak memuaskan fans The Robins. Kritikan ditujukan kepada pemuda blasteran Indonesia itu, karena dinilai merusak permainan tim. Bahkan seorang fan memilih meninggalkan stadion ketika laga baru berjalan 30 menit. Kekalahan ini membuat posisi Cheltenham turun 1 tangga, dan sekarang berada di peringkat ke-19 dengan 33 poin. Mereka hanya 2 set trip di atas zona degradasi. Sedangkan Barnsley di peringkat 6 dengan 56 poin.